Okay, kita mulakan sejak sesi consultation for chapter 4. So before we're going to start, kita tengok balik di jadual penentu ujian, as you can see on your screen. Untuk chapter 1, 2, 3, chapter 4, this one will be question number 3 lah. Nanti dalam PSPM, so markah yang diperuntukkan, the allocated marks will be about 17 to 18. Okay, so ini adalah yang kedua, banyaklah markah. So kena fokus lebih juga untuk area yang ini, sebab untuk chemical bonding dia tidak ada pengiraan, dia lebih kepada proses, dia lebih kepada dia bukan juga terlalu banyak menghafal, tidak, dia ada proses yang kamu perlu tahu dan kamu perlu tahu konsep yang betul untuk menentukan. Contohlah, if you want to identify whether the molecule will be polar or non-polar, because everything will be connected. Daripada start itu adalah bila kita construct the Lewis structure, okay, so itu penting. And then ada intermolecular forces, okay, so ini kena pay a little bit more attention as well. So since it has quite a lot of marks, so ini kena bagi more attention lah. Dan tidak ada pengiraan, kan beza dia the chapter for chemical bonding, and if you want to compare with liquid and solid and phase diagram, or no, liquid and solid lah, benda ataupun Le Chatelier's principle, benda tu dia berupa fakta, so you have to read and you have to do a lot of active recall, what I have trained you do before. For you to memorize all of the points, okay? Tapi untuk chemical bonding, dia banyak proses, dia banyak steps, dan kamu kena ingatlah semua proses yang sudah kamu belajar tu. And dari Lewis structure lagi sudah penting. Kalau Lewis structure kamu tu salah, maka dengan itu semua benda akan ikut salah juga. So itu, I think I've told you that one before. Okay, so I'm gonna show you what I have suggested for chemical bonding. Okay, so these are the tips that I have given to you in the group before the other day for chemical bonding. Try to look for the orbitals hybridization and overlapping of charge species. Tahun lepas, dia sudah tanya soalan, tapi itu adalah untuk yang species yang tidak ada charge, kan? I don't think it has a charge. If I'm gonna have a look again. Okay, kalau kita lihat soalan lepas. Okay, ini adalah soalan lepas, as you can see on the screen. B right here, it says that it wants you to illustrate the hybridization of central atoms. So kita kena buat dia punya ground state, excited states, and hybridized states. And then you need to show and label the overlapping of orbitals in the molecules. Kena buat dia punya overlapping itulah, dan ini kita sudah bincang. Okay, kita sudah bincang. Dan tahun lepas dia tanya the hybridization and overlapping for molecule yang tidak ada charge. Kalau benda ini dia mau tanya lagi, dan dia mustahil dia boleh tanya sekali lagi benda ini, sebab benda ini yang agak banyak markah juga di dalam chapter chemical bonding lah. So I would highly suggest cuba tengok examples yang ada charge species dan juga yang ada double bond ataupun triple bond. Okay, so itu dia ada kemungkinan dia akan tanya yang itu. Itu pun kita sudah pernah bincang actually. Okay, kita pernah bincang the overlapping of charged species. Okay, saya ada bagi dia punya video hari itu, kita pernah bincang, so kamu kena tengok balik lah. Saya sudah explain a lot of things in there, so you have to look and watch that again. So ini tips that I want to give it to you lah about the orbitals hybridization and overlapping. And then one more thing you need to remember, kalau soalan itu cuma mention, contoh lah dia cuma mention states the hybridization type
on the atoms in the molecule. Dia tidak sebut pasal overlapping, tidak perlu buat overlapping. Kamu cuma perlu identify sama ada dia sp2 kah, sp3, sp3d, sp3d2, okay, ataupun sp. Itu saja. Kalau dia minta kamu state the hybridization types. Tapi kalau dia ada sebut hybridization, macam mana dia buat dan juga overlapping, dua benda ni dia ada sebut. Maka dengan itu kamu kena buat dia punya overlapping orbital tu lah yang kita pernah buat yang hari tu. Okay, so yang lepas dia sudah bagi yang non-charge species kan. Kalau kita buka dia punya skema jawapan, okay, so ini adalah skema jawapan untuk orbital hybridization and overlapping for last year. As you can see, cuma dia tidak ada melibatkan double bond, dia tidak melibatkan charged species. So tahun ini ada kemungkinan kalau soalan ini keluar akan melibatkan benda-benda yang ada double bond, yang ada charge, okay? Dan how to explain the hybridization for molecules with multiple bonds pun saya sudah bincang di straight camp secara detailnya di straight camp. So you have to go back to that straight camp and rewatch that again. Okay, ini sekarang ini saya cuma mau beritahu kamu lah, bagi warning sikit, ada kemungkinan dia akan tanya yang ada double bond maybe, yang ada double bond dan juga yang ada charge. Okay, dia tidak ada multiple bond tapi dia ada charge. So macam mana kamu kena buat untuk yang itu. Okay, so kena ingatlah kalau dia ada charge negatif sini, kamu kena tambahlah elektron nanti di ground state dia tu. Kalau dia ada positive charge, kamu kena tolak dulu, keluarkan elektron, barulah kamu boleh teruskan dengan dia punya ground state, excited state dengan hybridized state itu. Itu pun it's a very good reminder for you. Okay, and then formation of ionic bonding. Okay, ada juga student yang tanya dalam Google Form, so we can go through this one. Okay, resonances, finding the most plausible possibility will be asked again because here dia sudah bagi resonance structure. If you look at the question for last year, dia sudah bagi dia sudah bagi resonance siap-siap dan tugas kamu adalah untuk menentukan di mana satu yang most plausible. Okay, so ada possibility kalau dia tanya sekali lagi, dia akan buat lebih susah sikit, dia tidak bagi structure, dia minta kamu yang lukis. So kamu kena start from the Lewis structure lah. Okay, so itu pun you have to pay attention. So you have to be prepared. The steps gonna be the same. So how you're gonna identify the most plausible will be the same as what we have done over here. But kamu kena mula daripada awal lah, daripada you punya Lewis structure. So kalau Lewis structure kamu tu salah, kamu punya resonance tu pun akan ikut salah. So Lewis structure tu sangat penting. Dan macam mana untuk lukis Lewis structure pun saya sudah bincang dalam straight cam video. So itu kamu kena tengok balik. Okay, kamu kena tengok balik straight cam video tu dan semua tu sudah secara detail. I have explained everything in details in the straight cam. Okay, so so in the tips, what I have included is the polarity and to identify
Saya tiada terasa. Kejap, Zan kan? Okay, so as you can see on your screen, ada dua benda ni yang I think it's going to be highly possible akan di-include lah dalam soalan on Monday, sebab tahun lepas dia tidak tanya pasal polarity. Okay, ini ada banyak markah juga. Okay, dia boleh minta kamu lukis dulu Lewis structure, dia minta kamu lukis mungkin dia bagi contohnya, dia bagi dua species. Okay, lepas tu dia minta kamu identify apa dia punya, okay, apa dia punya shape, apa dia punya angle, itu memang standard lah. And then lepas tu dia tanya, ada dia polarity kah? Tentukan dia punya polarity, adakah dia non-polar ataupun polar. Lepas tu dia tanya, mana satu yang lagi kuat dia punya intermolecular forces, dan kamu kena justify lah kenapa. Dan semua itu ada kaitan dengan dia punya Lewis structure. Okay, sebab dalam chapter chemical bonding, like I said, everything is tightly connected with one another since the very beginning. Daripada Lewis structure itu sampai lah yang kecuali metallic bonding lah, metallic bonding itu macam on its own, sampailah yang area overlapping and all those kind of stuff. Kalau you punya Lewis structure salah, memang akan salah lah. So ini highly possible will be asked. So you have to pay more attention on this. I have given you the scheme of work for the past years. Semua ada dalam sana juga dan kamu boleh tengok. Okay, so ini yang kita cuba fokus, dan ada juga yang tanya mengenai soal ini dalam punya Google Form. So metallic bonding pun tidak disoal tahun lepas. So ada kemungkinan dia akan disoal tahun inilah, dan ini jangan sia-sia peluang kamu untuk dapat markah penuh, because metallic bonding is very easy to be explained dan sangat-sangat mudah. So before I'm going to go through the Google Form, just going to talk about metallic bonding very quickly.
I'm going to show you the scheme of work for the pre-PFPMSK015 one that we had before Christmas, and I have marked your work. Okay, so ini adalah cara menulis jawapan yang betul lah, jawapan yang tepat. Kalau dia minta untuk sodium, kamu kena, saya bagi tahu kan dalam video beberapa bulan yang lepas, saya bagi untuk kamu tu ada beberapa contoh. Kena lukis dia punya ini yang bulatan, kena lukis rapat. Tidak boleh ada yang lukis dia buat satu sini, dia buat satu sini, dia buat satu sini, dia buat satu sini. Dan sini ada NA+, ada NA+. Oke, tunggu dia muncul tempat kamu. So, apa yang kamu tengok sekarang di skrin ini adalah contoh jawapan yang akan mendapat markah penuh semasa exam. Bila kita mau explain the formation of metallic bonding, mesti ada diagram gitu bila dia minta. Okay, so on your rights, there were quite a number of you guys who have written your answer similar to what I have done over here in the red one. Ini tidak akan diterima. Kenapa? Sebab dia punya cation itu tidak rapat. Okay. Sebab dalam metal, semua cation ni akan rapat. That's why kita ada metal solid kan. Kamu kena imagine macam mana kita form solid. Kalau kita form solid, semua dia punya molekul itu akan rapat antara satu sama lain. Okay, serapat yang mungkin. So, kalau buat dia macam gini, ada ruang antara semua tu, itu bukan dalam bentuk solid metal. Okay, itu sudah mungkin itu sudah salah dari segi konsep kan. So that's why you have to do it like this. Ada buku macam begini, itu buku yang ikut mazhab dia. Tapi untuk yang metric, they only gonna accept the one yang kamu akan lukis secara rapat macam begini. Okay, and then ada dua kesalahan. If you look at the one in red one, ada kesalahan. Satu, ada tiga kesalahan. The metal cat's ion tidak rapat, okay. Lepas itu dia punya bilangan elektron tidak sama dengan bilangan apa yang ada di sini. Contoh untuk sodium, satu sodium ini boleh merilis, it can release one electron. Okay, so kalau saya lukis 6, like what you have in blue over here on your left, if you draw 6 for sodium, sebab sodium akan derma satu elektron, so kamu kena lukis 6 elektron juga di luar untuk menunjukkan dia punya ratio. Okay, ratio dia satu sodium to 1-to-1 ratio. Itu penting, okay? Itu penting. Yang ini sudah salah. Dia ada 4 sodium plus 1, 2, 3, 4. The one in red, is wrong. If you have 4 sodium plus, and then when you kira dia punya elektron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lebih. Okay, so salah lah. So automatically salah. Okay, kesalahan seterusnya dia tidak label. Kamu kena label dia punya sodium cat's ion kah, ataupun dia punya magnesium plus cat's ion kah, and kamu kena label juga the C of delocalized electrons. So when you have this, automatically diagram kamu tu akan dapat markah penuh. That's why I said metallic bonding ini sepatutnya kamu boleh score because it's very easy to be explained. It's very easy to be banyak markah yang memang mustahil lah kamu boleh hilang markah kalau kamu betul-betul tahu macam mana cara lukis yang betul dan cara explain yang betul. Okay, and then explanation di atas yang paling penting itu adalah ini. Okay, the most important part in the explanation, you need to tell them antara sodium cation and the C of delocalized electron, apa yang menyebabkan benda ini boleh membentuk metallic bond. This one, yang masih ada electrostatic forces, okay, between who? Between the metal cation. You need to have electrostatic forces. Sebab antara plus charge dan negative charge akan ada daya tarikan.
cation dan juga dia punya C of delocalized electron to form metallic bond. Ini explanation, ini adalah explanation yang penuh dan yang betul, dan kamu kena ingatlah. Ini adalah untuk sodium. Kalau dia minta saya jangka, mungkin dia akan tanya mungkin yang magnesium kah ataupun kalsium kah. Okay, kalau dia minta contoh kalsium, macam mana cara kita lukis kalau kalsium? Kalau kalsium, kamu ingat kalsium, satu kalsium itu dia akan rilis berapa? Dia ada Ca2+, siapa? Calcium solid, Ca2+. Okay. So contohnya untuk kalsium, kita tahu kalsium itu berada di group 2. So group 2 itu adalah dia ada 2 valence elektron kan. So untuk satu Ca2+ akan bagi 2 elektron. So kalau saya pilih untuk lukis 6 lah, satu siapa? So lebih 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so dalam sini kamu kena lukislah Ca2+, 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 Ca2+. And then kita ada 8 Ca2+, ada 6 Ca2+ yang kita sudah lukis. So kalau ada 6, darab dengan 2 elektron for each, ada 12 elektron lah yang kamu kena lukis dalam. Okay, tunggu sebentar. Tempat kamu belum lagi. Sir, Ya. boleh pilih bentukan, kalau 6 boleh, 8 pun boleh lukis. Ya, 6 boleh, 8 boleh, suka. Tapi jangan 4 lah, terlalu sikit tuh. Pilih at least 6. 6, 8. Okay. Jangan terlalu banyak lah, buang masa nanti kamu lukis. So kalau dia ada, dia kena ada 6 darab 2, 12 kan. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, so saya akan pastikan, okay, tunggu before dia muncul tempat kamu. So kamu kena pastikan kena ada 12 E- lah, elektron yang mengelilingi kamu punya 6 Ca2+ untuk menunjukkan ratio dia tu. Ratio dia adalah 6 Ca2 kepada 12. So kalau 6, 12, 1 kepada 2 lah. Ratio tu kena betul. Baru kamu akan dapat markah penuh. Okay. So as you can see, ada 12 elektron sana tu, kamu boleh kira ada 12. And then jangan lupa kena label lah, label E- tu sebagai C of delocalized of electron, and then label Ca2+ tu, ini adalah Ca2+ cation, barulah akan dapat markah penuh. And then ada kemungkinan dia akan tanya juga mana satu metallic bond yang lagi tinggi ataupun mana satu boiling point yang lagi tinggi. So boiling point itu ada kaitan dengan kekuatan kekuatan bonding. Okay, so kalau dia minta banding antara, contohlah minta banding antara sodium dan juga kalsium. Antara kalsium dengan sodium ini, which one will have higher melting point and boiling point? Jawapan akan kalsium lah. Kenapa jawapan kalsium? Sebab metallic bonding calcium is stronger than sodium. Why? Because metallic bonding is directly proportional to the number of valence electron yang dia boleh bagi. Semakin banyak valence electron ini dia boleh bagi, semakin kuat dia punya
electrostatic forces antara the cation and the sea of delocalized electron. Okay, so itu jawapan dia actually. So kamu kena tengoklah. So kamu kena bagi tahu. I think dalam skema jawapan tu saya ada bagi. Lah. So dia punya okay, kita tambah sini strength okay. So Sir, ya. it's delocalize ataupun decollize. Dua-dua boleh ke? Delocalize. Bukan di yang ini kesalahan ejaan jangan, so tidak apalah. So kesalahan ejaan tu. Tapi sekarang saya bagi tahu delocalize, okay? Decollize ni kesalahan ejaan ni. Dia punya ayat, dia punya perkataan yang betul delocalize. Local, maksudnya local tu dia stay. So kalau ada D di depan, dia tidak stay. Maksudnya elektron itu sentiasa bergeraklah di dalam sistem tu. Itu maksudnya delocalize. Okay, kalau dia kalau dia localize, maksudnya elektron itu dia akan stay di sana, dia tidak akan bergerak. Disebabkan ada delocalized elektron ini, that's why metal dia boleh jadi a very good electricity conductor. Okay, sebab dia ada delocalized electron. Itulah reason dia kenapa metal itu dia boleh dia boleh conduct electricity lah, disebabkan oleh elektron ni yang boleh bergerak-gerak. Okay, so ini adalah dia punya reason. Okay, ini ada satu markah ni kalau dia minta banding the melting points or boiling points between two metals. Okay, so the strength of metallic bonding is directly proportional to the number of valence electrons donated to the sea of delocalized electrons. So, maknanya sekarang kalau kita ada aluminium kan dia akan bagi aluminium 3+ kan. So akan ada 3 elektron. Aluminium akan ada 3 elektron akan bagi. So kalau kita banding dengan aluminium, just gonna take a while. Okay, kalau kita banding dengan aluminium, so if you look at on your left hand side, aluminium can donate 3 mole of electrons to the sea of delocalized electrons. Therefore, aluminium will have a much higher boiling point and melting point if you want to compare to calcium and sodium. Okay, ada apa-apa soalan mengenai metallic bonding before we gonna move on? Okay, tidak ada soalan ya? So I think metallic bonding says we have review, okay, metallic bonding. So let's have a look at your Google form.
Sekejap, sekarang sepatutnya ada the Google Form on your screen, tapi belum muncul lagi. Okay. Now, the one on top of it here, it says how to know the bonding in a compound. So, apa maksudnya ni? Adakah dia mau tanya pasal bonding intermolecular ke intramolecular? Since ada perkataan in di sini, I'm assuming dia tanya mengenai intramolecular forces lah. Okay, so between compound dan in compound itu beza, okay? Okay, so yang nombor satu ni, kalau kita buka, if you can look at your okay. So bonding tak ada. We have two types. So soalan tadi dia ada guna perkataan in. Kalau in tu mungkin dia merujuk pada intra. Okay, ada inter lagi. Intermolecular forces ada 3 yang kamu perlu tahu for your level. Yang paling kuat itu adalah hydrogen bonding. And then followed by dipole-dipole forces. And the weakest type will be London dispersion forces. Okay, and then sebenarnya yang ini, yang dua ini, London dispersion forces and dipole-dipole forces, ini juga dikenali sebagai Van der Waals forces. Okay, so that's why I would prefer London dispersion. Sebab kalau kamu guna perkataan Van der Waals forces, dia boleh mungkin dipole-dipole forces juga. Okay, so kalau dia merujuk Van der Waals forces, ada kemungkinan dia dipole-dipole, ada kemungkinan dia London dispersion forces. Okay, for intramolecular forces, kita ada ionic bonding. Lepas tu kita ada covalent bonding. And then the other one is covalent dative bonding. Okay, ini adalah intramolecular yang berlaku di dalam molekul, di antara, okay, intermolekul di antara molekul. Contoh dia, kalau intramolecular, contoh bentuk C double bond O double bond O, okay. So dalam sini, okay, dalam sini. Okey, dalam sini kita ada 2 bonding itu. Sudahkah tempat kamu belum muncul? Apa? Tempat kamu belum muncul lagi. Okay, so look at the CO2 on your hands on your left side of your screen. So inside CO2 kita ada 2 double bond. So itu ada covalent bond. Okay, di dalam molekul ini, di dalam molekul itu ada
covalent bond. Tapi antara CO2, between the CO2, if you have one CO2, okay, contoh lain satu CO2, and then another CO2, okay, another CO2, okay. Antara molekul CO2 ni, diorang boleh pula form intermolecular forces. Okay, disebabkan CO2 adalah non-polar molecule, so diorang cuma boleh form antara diorang London dispersion forces lah. So antara ni mungkin just some, okay, some London dispersion forces lah yang diorang akan form antara diorang tu. So itu beza dia intra dengan intermolecular forces. Itu sepatutnya kamu sudah tahu lah at this point. Okay, ada apa-apa soalan before kita teruskan lagi untuk yang lain? Sir, Siapa? Ya. kalau covalent dative bonding tu, kalau terbalik covalent, kalau terbalik jadi dative covalent bond, salah apa? Dia terima juga tu. Oh, okay, thank you, Ya. sir. Ada lagi soalan? Yes, sir. Okay, so contoh untuk ionic bonding and covalent bonding. Macam ni kita mau bezakan. Okay, so kita ada ionic bonding and covalent bonding. Jadi kita mau tahu ionic bonding itu, hari itu saya ada bincang dalam tutorial. I remember ada sesi F2F. Ionic bonding itu adalah between metal and non-metal. Covalent bonding between non-metal and non-metal. So ini kamu kena tahulah siapa metal, siapa non-metal, itu berbalik kepada chapter 3. Chapter 3 itu adalah periodic table. So, walaupun tidak disoal dalam exam, tapi kalau kamu punya chapter 3 itu terlalu lemah, so macam ni kamu mau identify dia itu metal dan non-metal. Itu tugas kamu, okay? Itu tugas kamu untuk sebenarnya dari form 5 pun kamu sudah belajar sudah which one is metal, which one is non-metal. So metal yang usually dia akan guna sodium, magnesium, calcium, barium, aluminium. Itulah yang metal yang dia akan guna. Kalau non-metal yang popular, chlorine, bromine, iodine, oxygen, carbon, itu semua adalah species on your right hand side of the periodic table. Okay, so ini cara yang paling senang mudah untuk identify sama ada dia ionic bonding ataupun covalent bonding. Dan kalau soalan itu minta macam mana kita mau form, ini pun saya sudah bincang saya sudah bagi dalam tutorial. Okay, dalam tutorial saya ada bagi skema itu macam mana kita lukis, explain the formation of ionic bonding. Kalau ionic bonding, let's say ionic bonding antara BaCl2. Macam ni kita mau explain dia punya ionic bonding. First, kamu kena tahu lah Ba itu Ba itu berapa dia punya Lewis dot symbol dia. So Ba Lewis dot symbol dia adalah B barium 2 kan. So dia ada 2, 1, 2 valence electron. Itu kamu kena tahu lah valence electron dia. So ni Lewis dot symbol dia. And then
Cl2 tu apa dia punya Lewis dot symbol itu? Cl2 dia di grup 17 kan, so dia ada 7 valence elektron. So kamu akan bagi 7. Okay, so ini pun kamu akan bagi sama juga. So as you can see here, kita sudah lukis dia punya Lewis dot symbol. Ada soalan yang tanya di Google Form semalam, tanya ada markah kan dilukis Lewis dot symbol? Ada markah bila dia mau bagi markah. Kalau dia tidak mau bagi markah, dia tidak bagi markah lah. Tapi kalau kamu tidak lukis dan tiba-tiba pada skema tahun ini ada markah Lewis dot symbol, habislah hilang markah. So better lukis walaupun kamu rasa macam tidak penting. Kalau kamu tidak lukis dan dia tidak nampak ada dalam jawaban kamu akan hilang markah. So itu rugi. Okay? So kamu lukis dia punya Lewis dot symbol macam begini. So saya akan ini tukar di atas dulu. Mesti equally distributed, itu pun kita sudah belajar hari itu. Oke, sekejap. Tempatmu, oke, sudah. Oke, so to explain the formation untuk ionic bonding, penting untuk kamu show arrow ni, kena show arrow dia pergi mana. Ini di sini, lepas tu yang ini akan pergi di sini. Oke, dia masuk percantuman. Dan barulah dia akan form dia punya ionic bond. So Ba itu akan hilang. Ba hilang dia punya elektron, valence elektron. Ba2 plus, so akan hilang dia punya elektron. Okey, apa? Saya kena lukis balik dulu. Okey, kita lukis Ba tengah. Ba plus, and then ada sebelah sini kita ada Cl minus and then sebelah sini pun kita ada satu lagi Cl minus. Okey. So macam mana cara untuk kamu explain the formation of ionic bonding. Kamu akan dapat satu markah untuk yang arrow ni, satu markah untuk kamu punya Lewis dot symbol, and then satu markah untuk the square bracket yang betul sini. Okay, ini kamu akan dapat satu markah lagi. So untuk yang ini mungkin ada dalam 3 markah yang kamu akan dapat bila diminta explain about the ionic bonding. Okay, ada soalan mengenai ionic bonding?
Sir, Ya, bolehkah letak 2 di depan kurungan CL tu? boleh, itu pun boleh, tidak masalah. Okay, sir. Thank you. Ada 2 format tu kan, so itu kamu boleh buat yang macam itu juga. Saya saja tulis ini sebab saya rasa saya belum pernah tunjuk contoh yang lukis macam ini. So saya buat saja macam ini. Tapi ada contoh lainnya dalam skema yang saya pernah tanda tu, itu pun boleh, tidak masalah. Untuk covalent bonding, macam ni kita mau show dia punya formation. Kalau soalan tu tanya, okay, ini kalau soalan tanya show the formation of bonding untuk contohlah BaCl2. Dia tidak bagi tahu ionic bonding kan. Tapi kamu nampak Ba itu adalah metal, kamu tahu ini adalah metal, Cl2 adalah non-metal, okay, ini metal dan Cl2 adalah non-metal. Automatically kita tahu ini akan ada ionic bonding, okay, ataupun perkataan ionic bonding adalah electrovalent bond, okay. So perkataan ini adalah electrovalent bond. Kalau diminta show pula covalent bonding, contohlah kita akan ambil contoh apa? Okeylah, kita ambil contoh CF4. Okay, dia minta show the bond formation. Show the formation of bonding untuk CF4. So, untuk yang ini macam mana pula? Yang ini sama juga. First, kamu kena lukis dulu dia punya Lewis dot symbol. Carbon kita tahu adalah group 14. So, kalau group 14, dia akan ada 1, 2, 3, 4. Okay, ada 4. Okay. Lepas itu, okay, kita kena tambah ruang sekitar pada menit. C1, 2, 3, 4. Dan F ada 4 kan? So 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bila gabung semua ni apa yang kamu akan dapat? Kalau covalent bonding tidak perlu ada arrow yang macam ionic bonding tu. So kamu akan buat C, lepas tu orang akan kongsi. Okay, akan ada perkongsian. Hijau. Sini F.
Okay, so kamu akan dapat macam dulu. Kamu tunjuk dulu macam mana dia share electrons. And then kamu bolehlah lukis. Bagilah lukisan sini. Dia punya structure itu nanti akan dapat lebih kurang macam ni lah. CF. So, akan dapatlah something macam ni lah. Jangan lupa dia punya lone pair on every fluorine. So kurang macam ni kita show the formation of covalent bond. Dan bond ni actually saya sudah tunjuk dalam tutorial dan saya buat juga dia punya video straight cap. So kamu kena tengok balik lah. Okay, ada apa soalan mengenai yang ini? Ada soalan? Tidak ada soalan? Sir, Ya. kalau ni covalent bond kan terlukis juga dia punya arrow, salah. Yang mana arrow yang ini? Yang yang untuk form yang warna biru ni? Covalent bond. Kalau terlukis juga arrow. Yang dari fluorine pergi carbon? Bukan yang dari carbon. Okey. Sekarang apa yang saya lukis ni, macam beginilah jawapan yang kamu boleh bagi dalam exam. Kalau tidak ada arrow dari elektron ni pergi sana, macam tu lah. Yang arrow ni cuma untuk ionic bonding. Yang arrow yang ada warna biru di apa ni, dia tunjukkan elektron masuk sana tu kan. So untuk formation, mesti ada arrow ni lah yang di tengah-tengah ni untuk menunjukkan dia forming what's next. Itu akan maksud kamu. Ya, sir. Okay. Okey. Tidak berapa jelas kamu punya mikrofon. Kalau tidak jelas, cuba type soalan di comment section lah. Okey, kalau tidak ada soalan for this one, kita tengok balik di Google Form. Okey, so in Google Form, ini sudah. Okey, so yang ini kemudian saya akan sentuh. Ini jawapan dia sudah fix lah. If you look at the second one, how to explain the differences in bond angles of each molecules that have been given. Dia akan bagi ini soalan yang sangat-sangat yang kalau ditanya memang dia akan minta banding NH3, H2O, CH4 lah. Sebab tiga-tiga ni adalah tetrahedral, okay, tetrahedral. Tapi dia susunan elektron dia tetrahedral lah. Tapi molecular shape dia berbeza. Ini molecular shape dia tetrahedral. Ini walaupun elektron arrangement dia H2O adalah tetrahedral, tapi dia punya molecular shape adalah band shape. NH3 walaupun dia punya elektron arrangement itu adalah tetrahedral, tapi dia punya molecular shape itu adalah trigonal pyramidal. Okay, so dia minta apa dia punya bond angle tu, kamu kena banding, itulah guna yang ada saya share dalam grup pula, dalam skema tu. Okay, nanti saya tunjukkan yang ini. Before I'm gonna go yang banding yang ini, kita tengok dulu yang di bawah. Ini yang saya beritahu tadi, ada kemungkinan kan dia tanya polar molecule kan dan polar kah. Okay, macam ni kita mau bezakan tu. First, yang paling penting adalah Lewis structure. Itu sangat penting. Okay, Lewis structure itu yang sangat penting. Okay. First kamu ingat NH3, NH3, H2O, apa lagi? HF,
alkohol. Alkohol ini yang ada OH group. Okay, ini saya sudah bagi tahu hari itu yang ada OH group. Okay, first of all, ini kamu kena tahu semua benda ni boleh form hydrogen bonding. Okay, kalau dia ada hydrogen bonding, maksudnya automatically boiling point dia tu sangat tinggi lah. Okay, sangat tinggi. Dia boleh form hydrogen bonding. Ini kamu kena ingat. Okay. Apa beza hydrogen bonding tu? Mana satu yang lagi kuat? Yang antara semua ni yang paling kuat adalah H2O lah. H2O paling kuat. Kenapa? Sebab dia boleh form the most number of hydrogen bonds. Okay, kalau dia banding dengan NH3, NH3 ni dia form less hydrogen bond daripada H2O. Kalau banding HF, HF lagi kurang dia boleh form hydrogen bond. Okay. Kalau alkohol ini pun sama juga, dia punya hydrogen bond itu tidak sekuat water molecule because dia boleh form less number of hydrogen bond kalau alkohol. Okay, so yang paling tinggi sekarang dia punya boiling point adalah H2O lah. Kenapa? Sebab hydrogen bonding dia itu yang paling kuat. Kenapa paling kuat? Sebab molekul H2O boleh form the most number of hydrogen bonding. Okay, dia boleh form banyak hydrogen bonding. So you need more energy to break all the hydrogen bond lah. Okay, tadi soalan tu polar ataupun non-polar. First, semua cari polar ataupun non-polar. Ini saya ada explain dalam video straight cam. Okay, kalau kita tengok video straight cam, okay. Kalau kamu tengok di dalam straight cam punya channel, saya ada bagi sudah satu video tu 3 bulan yang lepas. Okay, macam mana kita tentukan dia polar ataupun non-polar. Okay, if you open up this polar or non-polar, punya video ni kalau kita buka, saya sudah explain, sangat detail explain dalam video tu. So sepatutnya student yang masih belum faham sama ada polar ataupun non-polar tu, kamu boleh tengok dulu video ni balik dan kamu kena bagi tahu apa masalah yang sebenarnya. Okay? So kalau kita tengok sini, okay, first, dalam video tu saya bagi tahu kamu kena tahu sama ada dia ada polar bond ataupun tidak. Kalau dalam yang dalam skrin kamu sekarang BR2, antara BR2 tu dia ada covalent bond dan covalent bond itu bukan polar bond. Kenapa? Sebab BR ini electronegativity dia sama. So bila electronegativity dia sama, elektron itu distribute equally on the molecule. So bond ini bukan polar bond, itu kamu kena tahu dulu. Lepas tu banding macam mana? Okay, so I don't want to repeat myself lah di dalam yang explanation tu, so saya cuma akan tunjuk dalam video ni all the steps, all the things that you need to know for polar or non-polar. So kalau kamu tengok sekarang,
antara H dengan Br ni akan ada polar bond. Di sini ada polar bond. Kenapa ada polar bond? Sebab hidrogen dengan bromin ini mempunyai electronegativity yang berbeza. As you can see, bromin ini more electronegative. Therefore, dia punya dipole tu akan ke arah bromin lah. So, dipole ke arah sini. Ada yang boleh cancel out kan dia punya dipole? Ada kan? Tidak ada yang boleh cancel out pergi sebelah kiri. Okay, semua electron density itu menuju ke arah bromin. Therefore, this molecule tidak simetri actually. Okay, walaupun kau nampak dia macam lurus kan, actually dia tidak distribution dia tu tidak symmetrical. Okay, yang ini adalah polar molecule. Therefore, dipole moment dia tu adalah 0. Kalau kamu tengok pada carbon dioxide sini, ini ada yang kesalahan hari itu yang saya tertulis ini symmetrical kan. Actually dia asymmetrical. Okay, kenapa asymmetrical? Tidak, sorry. Ini adalah symmetrical, betul. Ini adalah symmetrical sebab dia punya polar bonds. Okay, walaupun dia ada polar bonds, tengok antara carbon dengan oksigen ni, oksigen ini lebih elektronegatif. Okay, dia punya electronegativity 3.44. Carbon ini less electronegative. So dipole dia tu akan menuju ke arah, ada dipole, ada dia punya dipole ini menuju ke arah oksigen, ini pun menuju ke arah oksigen. Apa beza CO2 dengan HBr? Walaupun dia ada dipole ke arah oksigen, tapi dia di cancel out ke sebelah pula. Kamu tengok angle dia sekarang berapa? Angle antara bond ni adalah 180 darjah kan? Dan di bawah ini pun 180 darjah. Di atas pun 180 darjah, di bawah pun 180 darjah. Maka dengan itu, dia punya dipole distribution itu simetri lah. So that's why dia adalah symmetrical. Okay? So dia ada polar bond, itu dapat satu markah. Kamu tunjuk dia punya yang ini, arrow yang ini, pasal dipole dapat satu markah lagi. Kamu bagi tahu dia symmetrical, satu markah. Kamu bagi tahu dia non-polar molecule, kamu dapat satu markah. Dan kamu bagi tahu lagi dipole moment not equal to 0, kamu dapat satu markah. Okay, for this part, ada soalan nggak? Sebelum kita pergi lagi ke depan. Ada soalan? Ada soalan? Okey, kalau tidak ada soalan, okey, kalau kita ke depan lagi. Okey, ada contoh lagi di sini. So first, kena lukis dulu dia punya Lewis structure dan kamu kena dapatkan dia punya shape yang betul. That's why molecular shape itu kena betul. Macam mana kamu tahu dia punya molecular shape itu, kena hafal yang ada kita sudah belajar kan. AB4 tu apa shape dia, kalau AB3 itu apa, AB3E itu apa, itu kena hafal lah. Kalau shape kamu itu salah, kalau salah dia punya molecular shape, salah lah kamu punya polarity tu. So contoh untuk CCl4, dia punya shape itu adalah tetrahedral. Okey, dapat satu markah, betul. So angle untuk tetrahedral semua adalah sama. Angle itu semua adalah dalam 109.4 something macam tu lah. So di setiap area tu dia punya angle adalah sama. Therefore, dia punya shape itu adalah symmetrical. Dia punya electron density ataupun dipole moment itu equally distributed. Okay, symmetrically distributed pun boleh guna juga ayat tu. Dia ada polar bonds. Yes, dia ada polar bonds sebab antara carbon dengan Cl ini more electronegative. So ada polar bond. Tapi disebabkan dia punya dipole distribution itu equally distributed ataupun symmetrically distributed ataupun symmetrical molecule, therefore dia boleh cancel out kan. Dipole itu boleh di cancel out. So bila dia boleh di cancel adalah non-polar molecule lah. Okay. Kalau dia
di depan lagi. Okey, sekarang kalau kamu tengok on your screen, dia macam lebih kurang apa yang kamu tengok tadi. Walaupun dia punya shape adalah tetrahedral, dia ada polar bond, yes. Tapi apa yang berlainan sekarang, dia adalah non-symmetrical. Electron density is not equally distributed on the molecule. Why? Sebab fluorine ini lebih elektronegatif daripada klorin yang ada di bawah. So maksudnya sekarang electron density banyak ke arah fluorine. Okay, dia banyak ke arah fluorine, so dia tidak equally distributed. Maka dengan itu dia ada dipole moment lah. So dipole moment itu yang ungu ni, arrow yang ungu ni dia ada dipole moment. So the dipole is not equals to 0. Therefore ini adalah polar molecule. Okay, ada soalan? Starting. No, sir. Okay. Kita tengok lagi. Okay, sini ada satu lagi lebih kurang yang sama juga. So ini ada CH2Cl2. Okay, tetrahedral. Dia ada polar bonds, yes, polar bonds. So H ini less electronegative than carbon. So dia punya dipole tu akan menuju carbon. Okay, tengok arrow ini menuju ke arah sini. H ke arah carbon. Kalau carbon Cl ke arah Cl lah dia punya dipole tu. Sebab Cl itu more electronegative. Okay, so dia adalah symmetrical molecule. Kenapa? Sebab the electron density is equally distributed on the molecule. Why? Because kita ada 2 Cl yang ke arah sini dan dia ada satu lagi yang di sana. So dia adalah non-polar molecule lah. So dia ada equal distribution sana tu. Kalau yang ini yang sehari itu saya dah bagi tahu dalam grup. Okay. Kalau yang ini, kamu nampak saja dia punya shape itu ada bands, automatically dia sudah non-symmetrical. Tak kisah dia ada 2 kah, dia ada 3 kah, tapi kalau dia punya shape itu ada bands, ada lone pair di sana, okay, ada lone pair dan dia menyebabkan dia jadi bands, automatically electron density is not equally distributed on the molecule, therefore the dipole cannot be cancelled out, and the dipole moment will be not equal to 0. Maka dengan itu dia adalah polar molecule. Okay, ada shape yang bands, apa lagi? Nanti saya akan tulis yang ini pun sama juga. Okay, trigonal pyramidal, kalau kamu tengok dia punya shape trigonal pyramidal, automatically bila kamu identify dia punya shape sebagai trigonal pyramidal, automatically dia itu adalah polar molecule. Bila ada polar molecule, ini salah ya, yang hari itu kesalahan, this is polar, dia adalah polar molecule. Hari itu ada student yang minta bagi tahu perbetulan. It is a polar molecule because the electron density is not equally distributed on the molecule. Dia ada polar bond. Dia punya dipole ini yang merah ni, arrow yang merah, tidak boleh di cancel out, okay, due to the shape of the molecule lah. And then next, contoh yang seterusnya, SF6. If you look at SF6, this one is octahedral. Okay, semua itu dapat di cancel out. Okay, sebab kalau kamu tengok terminal dia semua sama. Terminal dia adalah FF, semua F kan. Lepas tu angle pun, kalau kamu tengok angle dia pun semua sama angle tu. Okay. Basically
shape yang macam tetrahedral, octahedral, trigonal pyramidal, linear, trigonal planar, itu semua shape kalau dia punya terminal itu sama, tidak ada terminal yang berlainan yang macam kita tengok tadi yang CCl3F itu, dia boleh cancel out lah. So the dipole over here will be able to be cancelled out. Okay. So because the electron density is equally distributed pun boleh kamu guna. So dipole moment is equal to 0. Therefore this is a non-polar molecule lah. Okay. Tadi saya bagi tahu, if you have these bands, apa lagi? Band T-shape, trigonal, pyramidal, square planar, bukan square pyramidal, seesaw, T-shape, band shape. Okay. So kalau kamu dapat shape yang macam begini, this one, okay, automatic, ya. Square pyramidal kah atau octahedral? Satu. Yang sekarang ni, Ya. Yang sekarang ni kah ataupun yang straight cam tadi? yang sekarang. Okay, cepat tulis betul-betul dulu. Square pyramidal, octahedral. Kalau octahedral dia punya kamu kena tengok octahedral macam ni kan. Ini adalah octahedral. Okey. Antara bond yang ini kita buat angle ini dengan this. Okey, samalah dengan yang ini juga. Okey, itu adalah 90 degree. Itu pun 90 degree sama. Okey, dia semua 90 degree. Yang okey, kita bagi nombor lah supaya kamu senang nampak sebab dia lagging kan. Ini B1, B2, B3, B4, B5, B6. Okey, tapi dia benda yang sama. Okey, antara apa? Tempat kamu belum lagi. Right. Antara B1 dengan B2, dia punya angle pun 90 degree. B1 dengan B6 pun 90 degree. B1 dengan B5 pun 90 degree. B1 dengan B3 pun 90 degree. Sama juga dengan B4. Kalau B4 pun 90 degree dengan B3. B4 dengan B5 pun 90 degree juga. Okay, dia punya angle. Okay, sebab B4 tu adalah angle yang menuju ke bawah kan, yang octahedral. Okay, so angle dia semua sama. So bila kita ada terminal di sini, dia boleh cancel out lah. Kalau yang di antara ni pun B2 dengan B3, ini adalah berapa ni? 120. Yes. Is it 120? Oh, 90 degree. Ini pun 90 degree juga. So antara B2 dengan B3,
Okay, B2 dengan B3 ini pun adalah 90 degree. Antara B6 dengan B5 ini pun 90 degree. So, maksudnya angle di dalam molekul ni semua ni sama. Semua angle dia sama. So, bila kita ada terminal yang sama, dorang boleh cancel out dipole punya bond. So, dia automatically akan jadi non-polar. Kecuali, okay, ingat, kecuali kalaulah tiba-tiba semua sini contohlah semua sini adalah contohlah sini F, sini pun F, fluorine, sini pun fluorine, sini pun semua fluorine, tiba-tiba di bawah ni dia bagi Br. Yang ini jadi polar molecule. Kalau semua dia punya terminal sama kan, semua terminal dia sama untuk octahedral, semua terminal dia sama, tiba-tiba di bawah lain jadi Br. Mana-mana lah. Ini akan jadi polar lah. Sudah equally distributed sudah you punya electron density ataupun dipole tu. Because fluorine dengan bromine ini ada electronegativity yang berbeza. Okay, is that right? Okay, sir. Thank you, sir. Okay, kalau yang ini, yang bend shape, kita ambil yang bend shape, T-shape, triangle pyramidal, square pyramidal, seesaw. Kalau kita ambil bend shape, contoh sini ada A, ada B, ada B. Contohlah dia ada dua lone pair kan, jadi bend. Apa dia terus akan jadi polar? Sebab angle di sini tidak sama dengan angle yang di sini. Yang di atas. Angle A, sorry. Okay, angle number 1. And then we have angle number 2. So angle number 1 is not the same as angle number 2. Bila angle itu tidak sama, maksudnya dia punya dipole itu tidak boleh di-cancel out lah. So kamu kan ada polar molecule. Sama juga dengan yang lain. T-shape pun sama juga. T-shape kamu ada A, lepas itu ada B, ada B, ada B. Contohlah ada lone pair kan, ada lone pair di sana untuk T-shape. Oke, sekarang kamu tengok T-shape sekarang di sini. Pun sama juga. Angle di sini tidak sama dengan angle yang ada di sana. Oke, ada dua angle. Ini angle number 1, ini angle number 2. So we look at the angle for the T-shape, tidak sama angle itu. So automatically kita tidak boleh cancel out the dipole. Automatically the molecule will have polarity. Okay? Ada apa soalan? Yes, sir. Kalau tidak ada apa-apa soalan, kamu kena ingat buka balik video straight cam tu. Tadi saya sudah buka tu. Tengok balik pola or non pola. Di sana tu saya sudah explain everything. Okay, so saya explain the step by step over there. Dan tengok balik sekian macam di sana pun ada juga dia punya yang saya sudah tanda dan yang kamu boleh rujuk lah. Dan kalau ada masalah tu, tolong tanya lagi apa masalah. Kena beritahu secara spesifik apa masalah yang kamu tidak faham. Okey, kita tengok Google Form.
Okay, di sini dia bagi tahu how to know the effect of intermolecular forces towards boiling point and melting point. Kena tahu dia punya jenis tu. Tadi saya sudah bagi tahu, kamu kena tahu dulu dia punya jenis, sama ada dia boleh form dipole-dipole, sama ada dia boleh form London dispersion forces ataupun hydrogen bond. Itu kamu kena check dulu. So maksudnya kena tahu polarity dia juga dululah, kena tahu sama ada molekul rambut tu polar ataupun non polar juga. Kalau molekul rambut tu adalah polar molekul, tapi dia tidak boleh buat hydrogen bond, dia boleh form dipole-dipole lah. So maka dari itu dia punya boiling point akan lagi tinggi daripada molekul yang tidak boleh form dipole-dipole forces. Okay, so itu kamu kena tahu untuk mau tahu dia punya boiling point tu. So the things that you need to know. Okay, first kamu kena tahu juga dia lukis Lewis structure yang betul. And then after that, you can get the molecular shape. You get the molecular shape, then you should be able to know dia punya polarity. Lepas tu, baru kita boleh tahu dia punya type of intermolecular forces. Then baru kita boleh tahu dia punya boiling point and melting point. Usually boiling point lah. So ini dia punya flow, okay? So first, Lewis structure tu penting. Kamu kena dapat Lewis structure yang betul. And then kamu kena dapatkan molecular shape yang betul. Kenapa? Sebab kita tahu apa dia punya polarity. Polarity kita kena tahu lah polar ataupun non-polar kan. Okay? Kalau dia, bila kita tahu polarity, then we will be able to know apa dia punya intermolecular forces. So bila kita tahu apa intermolecular forces dia tu, then kita boleh tahu apa dia punya boiling point lah. Okay? And if you look at the polarity, if I'm going to bring this out, kita ada dua kan, kita ada polar dan juga non-polar. Kalau non-polar molecule, dia cuma boleh form London dispersion forces, which is the weakest type. Kalau polar molecule, dia boleh form dipole, dia boleh form dipole forces. Okay, maksudnya molekul yang polar boleh form dipole, maka dengan itu dia punya boiling point akan lagi tinggi lah daripada molekul yang non-polar. Okay, sebab dia cuma boleh form London dispersion forces. And then special case untuk yang depan ni tadi. Okay, special case for ini adalah polar molecule actually. Polar molecule. Yang depan-depan tadi tu. Okay. Special case for NH3, H2O, HF and alcohol. Ini adalah polar molecule, tapi dorang bukan sahaja boleh form dipole, tapi they can form the strongest type. Lihat, ini adalah the strongest type of intermolecular forces. Okay, so itu cara dia yang kamu kena tahu tu. Ada flow dia tadi. So Lewis structure tu penting. Dan kamu kena tahu apa dia punya shape. Dapat tahu dia shape, kena tentukan dia punya polarity. Dapat tahu polarity dia, kena tentukan sama ada polar ataupun non-polar. Dan from there, you would be able to identify the type of intermolecular forces and you should be able to know dia punya boiling point lah. Okay, ada apa-apa soalan mengenai itu before we gonna proceed? No, sir. No, Saya sir. lagi, yes.
No. Okay, so I have given you the link to my quizzes, and we have done the quizzes for identifying polar or non-polar type of intermolecular forces. Cuba buat balik quizzes tu. Ada link yang quizzes saya bagi hari tu kan. Kamu coba buat balik to revise juga. Itu pun bagus juga, I think, to train your memory and your understanding. Okay, kalau tidak ada apa-apa soalan, kita cuba tengok balik the problematic area. Okay, still confused how to show formation? Ini, I think I have talked about this just now. If the angle is 109.5 degree, can we write it as less than 120 but more than 90 degree? Okay, ini saya mau buat review sekejap. Yang ini, if the angle 109.5. Okay, kita buka balik di sini. For molecules contoh H2O, NH3, CH4, apa lagi? Yang ini CCl4 pun sama juga. Apa lagi? CF4 pun sama juga. Okay, for these structure over here, you need to use the precise angles. Ini kena guna precise angles. So kalau H2O tu apa dia punya angle tu? Kita ambil contoh precise angle H2O, NH3, CH4, CCl4, CF4. Ini kamu kena guna angle yang precise. Maksudnya you cannot use yang less than ke, okay? Less than, tidak boleh. Okay, tidak boleh guna less than. Tapi contoh, if you are given, let's say SO2, let's say like SO2 kan, SO2, the shape is agak lebih kurang macam bend shape kan, bend shape juga. Okay, for this one, the angle is right over here, so that is the angle. For cases like this, sebab dia bukan H2O, you can use less than, letaklah berapa angle di sini. Kamu boleh guna yang ini. Kamu tidak perlu tahu dia punya precise angle. Okay, so molekul-molekul yang lain, selain daripada yang saya listkan di sini, you can use the word less than. Okay, tidak ada more than, dia cuma guna less than sahaja. So it's either gonna be less than 120 degrees Celsius, less than 90 degrees Celsius lah pula. Less than 120 degree, less than 90 degree, less than 104.5, less than 104.5. Itu saja. Tidak ada perkataan angle more than. Okay, kita tidak pernah guna more than. Kita cuma guna less than. But for these molecules over here, kalau dia tanya dia punya angle, kamu kena guna precise angle yang saya sudah bagi dan kamu sudah belajar. Okay, itu kamu kena guna. Yang lain kamu boleh guna less than lah. Okay, ada soalan about this? No, sir. Yes, sir. Satu lagi, kena guna precise itu yang ini, BF3 ataupun BH3. Ini pun kena guna precise angle lah. CO2 precise angle juga. Sebab yang ini akan jadi 120 degree kan, ini 180 degree. So all of this you need to use the angles that we have precisely.
Kalau kita tengok di sini, itu kita sudah. Oke. Kalau kita tengok yang ini, yang di NH3H2O CH4 nih. Oke, kita coba tengok dulu sekejap. Ini soalan. Stop presenting dulu. Sekejap. Untuk yang NH3H2O itu. Apa? Oke. So, soalan yang terakhir tadi itu kan kita present.
Okay, so untuk explain between H2O and H3 dengan CH4, ini jawapan memang sudah fix lah. Kalau ditanya soalan ni, jawapan-jawapan ini adalah jawapan-jawapan. So first angle itu kamu kena hafal. Ini angle ni memang kena hafal because like just now I've told you for H2O and H3 and CH4, you have to remember the precise angles and then the name of the shapes. Itu kena betul. Okay? Itu satu benda yang kamu perlu tahu. And then the reason, kalau kamu tengok sekarang, kenapa angle CH4 ini lagi besar daripada NH3, and then NH3 punya angle ni lagi besar daripada angle H2O, itu semua disebabkan oleh yang ini, yang kamu kena tulis benda ni. Disebabkan oleh yang ini. I have added this due to the lone pair repulsion strength. Okay, due to the lone pair repulsion strength is stronger than lone pair bonding pair repulsion strength, stronger than bonding pair repulsion strength. Kamu tulis statement ini dapat satu markah terus. Okay, sebab kalau kamu tengok di structure yang kamu lukis ni, yang kamu sepatutnya lukis dengan betul, dalam CH4 dia cuma ada bonding pair versus bonding pair repulsion. Dalam NH3 dia ada lone pair versus bonding pair. Okay. Dalam water shapes, the molecule, dia ada lone pair versus lone pair, which is the repulsion is lagi kuat daripada bonding lone pair versus bonding pair di sini. Kenapa? Sebab lone pair ini kamu kena ingat, lone pair ini dia occupy more space. Kamu kena ingat, lone pair occupy more space daripada bonding pair. That's why dia punya repulsion itu lebih kuat lah. And then kamu akan beritahu yang inilah, there is no lone pair ataupun beritahu sajalah dia ada bonding pair, dia cuma ada bonding pair, ada 4 bonding pair, so tidak ada lone pair repulsion, dapat satu markah. And then untuk dia punya NH3, dia ada 1 lone pair, 3 bonding pair around the 10 atoms, so repel more strongly. So ini jawapan-jawapan yang sudah lengkap lah dalam skema ni yang patut. Okay? And same goes to H2O di sana. So itu sajalah yang kamu perlu tahu untuk yang angle between NH3, H2O and CH4. Apa ada soalan mengenai yang ini before kita, maybe we can end it right there. No, sir. Yang penting tu inilah, kalau kamu sudah tahu yang ini, statement yang ini, yang di atas tu, apa? If you know the statement over here yang lone pair, bonding pair, automatically you should be able to explain the difference in the angle between NH3, CH4 and H2O daripada punya structure yang kamu lukis yang di atas. Itu saja, actually. Tidak ada, it's not that complicated lah. Okay, kalau tidak ada apa-apa soalan, let's end this Google Meet right there. Okay. And besok kita akan buat lain sikit. Saya akan buat satu saja Google Meet untuk buat sekali. Chapter 6 and 7 akan buat sekali dalam satu Google Meet session supaya kamu ada lebih masa untuk buat all the latihan and everything. And mungkin sebelah malam nanti I will try to open up another Google Meet session, tapi itu untuk kamu tanya soalan untuk kali yang terakhir before you gonna have your exams on Monday. So, cuba buat extra exercises yang saya bagi tu dan cuba kena habiskan semua tanda dulu supaya kamu tahu di mana masalah dia dan kamu boleh tanya saya soalan nanti. Okay, so besok the Google Meet session for chapter 6 and 7 will be done together. So maybe kita akan mula dalam pukul 9 macam tu lah, 9 macam tu. And I will give you another Google form link juga lah. Then you can give me your response to that. So that's all for this time. Thank you very much and all the best for your revision.
Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, saya mau Ya, bisa. tanya, apa itu beza antara hydrogen bond dengan hydrogen dimer? It's the same thing. Actually, hydrogen bond is the same thing, but if the molecule can form dimer, okay. Kalau dia boleh buat hydrogen bond, dia boleh buat dimer lagi. Dia punya hydrogen bond tu lagi kuat. Okay. Dimerization, we're gonna learn about it more in semester 2. Tapi for semester 1, kamu cuma perlu tahu kalau dia form dimer, yang boleh form dimer tu adalah carboxylic acid. Itu actually zaman dulu punya syllabus dia akan libatkan carboxylic acid. But right now, kalau dia banding alkohol dengan carboxylic acid, kalau dia tanya this semester, alkohol boleh form hydrogen bond, carboxylic acid pun boleh form hydrogen bond. Tapi carboxylic acid ada kita tunjuklah, nanti kamu pun tidak tahu apa yang. Okay, sir. Yep. Thank you, sir. Okay. Sige, Pak. Sir, Yes. kalau lantas bahasa. Putus-putus suara kamu. Coba type. Kalau soalnya boleh jawab dalam bentuk Tidak dengar. Coba mau type soalan kamu. Okay. Kalau yang ini kan boleh form hydrogen bond juga. Alkohol. Dia ada OH sana tu. Ini pun boleh form hydrogen bond. Actually. Sebab dia ada ni, OH ni. Boleh form hydrogen bond. But the difference now, carboxylic acid also can form dimer. Itu saja kamu perlu tahu. Macam mana dia form dimer tu nanti semester 2 kita akan tengok lukisan dia macam mana. So for now, you just need to know that carboxylic acid can form dimer, alcohol cannot form dimer. Okay. Itu saja. Kalau dia boleh buat hydrogen bond, dia boleh form dimer juga. So yang ini stronger lah. Yang ini will be weaker. Is that okay? Okay, sir. For now, jangan kamu coba ingat. Nanti kita akan belajar lagi pasal connection. Yes? Okay, sir. Dan saya mau tanya lagi, macam mana kita tahu mereka form berapa hydrogen bond? Itu kena hafal. Water form the most. Okay? Water form the most. And then followed by NH3. And then followed by HF. And then followed by the alcohol semua itulah. So water will always gonna form the most number of hydrogen bond. Kita boleh terus tulis form most hydrogen bond kan? Kita perlu tulis berapa kan? You can, if you you don't have to write this precise number. If you write the precise number, dia bagi salah gitu. You just use the word. If you compare between water and NH3, boiling point water itu lagi tinggi daripada NH3 disebabkan water can form more hydrogen bond than NH3. That's all. Then you get satu markah. Okay, sir. Kenapa dia boleh form more hydrogen bond itu, that's another level of theory I need to explain, which is not level metric lah. Okay, sir. Okay, ada lagi? Tidak ada lagi kan? Nanti kalau ada soalan, just text me in the Telegram. Okay, thank you very much everyone.